kenal bunyinya. Ya, bunyi yang nggak boleh dan salah seperti apa, bunyi yang tepatnya itu harus seperti apa. Itu teman-teman harus tahu, ayah bunda, abang kakak sekalian ya. Oke, insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita di Quran surah Al-Quraisy ayat ketiga. Ya, Quran surah Al-Quraisy ayat ketiga. Quran surah Quraisy ayat ketiga. Ya, oke. Nanti fokus utama kita adalah membenahi dan mempelajari, mengenali kesalahan besar yang terjadi di Quran surah Quraisy ayat ketiga ini. Ya, gitu. Kesalahan kecilnya insya Allah kita bahas kalau waktunya sempat, tapi yang kita dahulukan adalah kesalahan yang besar. Kesalahan besar itu dia yang bisa merubah makna. Kalau kesalahan kecil dia tidak sampai merubah makna. Itu ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, boleh bantu saya, boleh iringi semangat saya juga nggak teman-teman? Caranya gimana? Caranya mudah saja. Bagi teman-teman yang mau membagikan live ini dulu, ya di Ahad pagi atau Minggu pagi ini yang ceria dan penuh dengan kegembiraan, ya boleh diklik dulu tanda panah di pojok kanan bawah sini. Kelihatan? Ada tanda panah di pojok kanan bawah sini. Silahkan teman-teman klik dulu tanda panahnya di sini. Ya, diklik tanda panahnya. Kalau sudah diklik tanda panahnya, nanti akan keluar tulisan posting ulang. Nah, silakan teman-teman klik di bagian logo warna kuning posting ulangnya. Sudah? Sok di-share dulu ya, dibagikan dulu ya. Sekali lagi, bagi teman-teman yang mau membagikan live kita dulu, boleh banget. Semoga jadi kebaikan dan pahala yang jariah buat teman-teman sekalian. Caranya, pojok kanan bawah sudah ada tanda panah, diklik tanda panahnya. 1, 2, 3 nih yang telunjuk saya nih di pojok kanan bawah. Setelah diklik tanda panahnya, nanti akan keluar tulisan posting ulang. Nah, di logo posting ulang yang warna kuning, diklik logo posting ulangnya. Sudah, insya Allah ya. Nah, baik. Kalau sudah, teman-teman sekalian, boleh untuk dibantu yang santai ya, yang lagi nonton live ini sambil santai-santai pagi ya, yang nggak ada kesibukan jari jemarinya ya. Kalau berkenan bantu ya dakwah kita bareng-bareng ini dengan cara ketuk-ketuk layar HP-nya, tap-tap layar seperti ini layar HP-nya. Dengan cara seperti itu, teman-teman sedang meningkatkan jumlah like di pojok kiri atas ini. Ya, semakin banyak jumlah like-nya, itu yang membuat live kita akan lebih tersebar ke lebih banyak orang. Banyak loh orang-orang yang masuk ke room live ngaji seperti ini, dia bukan sengaja cari, tapi dia nggak sengaja lagi scrolling. Pas scrolling ada tulisan belajar huruf hijaiyah nih. Dia masuk ke room live kita, jadi keterusan follow akun ini, dan akhirnya jadi ngaji. Wasilah jari jemari teman-teman yang tidak berhenti untuk tap-tap layar. Jangan salah teman-teman. Saya sudah sempat bikin konten ya, tidak ada yang namanya kebaikan yang kecil. Ya. Hanya sekedar teman-teman share dan tap-tap layar itu bukan kebaikan kecil. Kenapa? Karena kebaikan kecil saja tidak semua orang lakukan. Ada kesempatan tapi dia tidak lakukan. Gitu. Ya. Baik. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Saya akan baca dulu Quran surah Quraisy ayat ketiganya. Saya baca dimulai dari isti'adzah dulu. Habis itu baru kita akan bahas kesalahannya. Ya, kesalahannya apa? Kita kenali ya, dimulai dari kesalahan besar tentu, ya. Oke, kita mulai. Luruskan niat, hadirkan rasa syukur dan bahagia ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, teman-teman sekalian, karena yakinlah ya. Gitu. Ya. Karena yakinlah teman-teman, tidak semua orang mau meluangkan waktunya buat Al-Qur'an, padahal waktunya luang. Jadi kalau mau belajar bukan nunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu. Karena kalau kita nunggu waktu luang, waktunya sedikit atau bahkan nggak ada. Ya, oke kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت
Oke, kita mulai ya. Potensi kesalahan besar dulu nih. Kita mulai dari huruf yang mana ya? Kita mulai dari huruf yang ini dulu ya. Saya akan tandai bagian-bagian yang dia huruf-huruf yang punya potensi keluar kesalahan besar darinya. Ya, maaf Pak Ustadz, saya sembari masak. Boleh, teman-teman sambil beraktivitas silakan ya, nggak apa-apa ya, silakan aja. Ya, gitu. Teman-teman sambil beraktivitas, sambil mau dengerin pembelajaran live ngaji seperti ini aja udah keren luar biasa. Tadi saya minta tolong tap-tap layar itu buat teman-teman yang lagi santai. Bukan berarti teman-teman menghentikan aktivitas teman-teman. Lanjutkan. Ya, daripada teman-teman sambil masak, sambil cuci piring tapi nonton gosip, mending nonton ini aja. Itu tadi yang tap-tap layar itu buat teman-teman yang lagi santai. Jangan jadi terbebani teman-teman sekalian. Ya. Oke, lanjut. Nah, perhatikan. Saya akan kasih warna merah di bagian-bagian yang punya potensi menjadi kesalahan besar. Di bagian ini, ya, di bagian ini. Nah, ya, 2 saja potensi kesalahan besar. Nanti kita bahas kira-kira apa, ya. Oke, teman-teman. Pada kalimat falyabudu, saya ingin fokus membahas huruf ini. Oke. Ini namanya huruf apa teman-teman? Yang tahu silahkan tinggal jawab di kolom komentar. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf ain. Ya. Nah. Oke, sebentar ya. Oke, ini namanya adalah huruf ain. Potensi kesalahan besar yang seringkali terjadi ketika kita melafalkan huruf ain, khususnya ain yang dalam keadaan sukun. Tanda petik di atas huruf ini disebut dengan tanda sukun, ya, atau tanda sakinah. Ya, oke. Kalau kita sering sebut dengan tanda mati, padahal arti sukun sebenarnya yang lebih tepat adalah diam. Gitu ya. Oke, baik. Kita fokus seperti biasa yang sudah punya buku saya. Jadi spesialnya di live kita menggunakan buku metode saya sendiri. Yang sekarang kita lagi mau fokus bahas ain sukun. Berarti yang sudah punya buku saya silakan dibuka halaman ain sukun. Halaman 10 ini ain harokat, berarti kita buka halaman ke-11-nya. Ya, ain sukun. Oke, perhatikan baik-baik. Kesalahan yang seringkali terjadi ketika melafalkan ain sukun, kita bahas potensial kesalahan besar dulu. Apa? Nih, poin 1 adalah seringkali tertukar. Nah, ingat, kalau contoh kasusnya sudah masuk ke dalam bahasan tertukar, berarti ini adalah kesalahan yang bukan lagi kita bisa anggap sepele. Karena tertukarnya huruf yang satu dengan huruf yang lainnya itu bisa merubah makna yang terkandung dalam ayat yang kita baca. Ya, oke. Coba ada yang tahu huruf ain sukun ini seringkali tertukar dengan huruf apa? Seringkali tertukar dengan huruf hamzah sukun. Sepakat atau tidak? Ya, sepakat atau tidak teman-teman sekalian? Hati-hati jangan sampai ain sukun kita tertukar dengan hamzah sukun. Ya, contoh bunyinya gimana Bang? Contoh bunyinya begini. Saya ambil di contoh Quran surah Al-Fatihah ayat 5 ya. Jadi seringkali kita membaca ain sukun itu dibaca seperti hamzah. Bukan seperti hamzah, bahkan betul-betul memang hamzah. Contoh, na'budu. 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 Tidak boleh dibaca seperti itu. Karena itu bukan huruf ain. Yang tadi adalah huruf hamzah. Na'budu. Seharusnya ain dibaca na'budu. Na'budu. Nah, apa yang membedakan karakter bunyi ain dan bunyi hamzah, teman-teman sekalian? Kita bahas ya. Kalau ain, nih, nanti saya bahas dari segi ininya. Sekarang kita ya bahas dari segi yang terdengar jelas dulu. Jadi, huruf ain itu, dia setiap huruf hijaiyah itu teman-teman, dia punya yang namanya sifat atau sifat huruf. Nah, sifat dari huruf ain, kalau kita bahas suara, ain itu salah satu sifatnya di poin kedua kita bahas, kita baca. Nama sifatnya adalah tawassut. Artinya suaranya itu pertengahan. Pertengahan di antara apa? Pertengahan di antara rokhwah dan syiddah. Rokhwah itu artinya mengalir suara, syiddah itu artinya tertahan atau terputus suara. Nah, berarti ain tengah-tengahnya dia sedikit mengalir suara. Oke? Maka ketika dipraktekkan
Na'budu. Bunyi ain sukun ke bunya nggak ada celah dan nggak ada jeda. Mengalir sedikit. Na'budu. Bedanya dengan hamzah apa? Tadi kalau kita lafalkan hamzah, nih. Nah ya, sifat dari huruf hamzah, oke. Dari segi suara, kita lihat poin 2. Nama sifatnya apa? Nama sifatnya adalah syiddah. Syiddah itu apa? Suara yang tertahan. Makanya tadi bedanya sama ain apa? Kalau hamzah itu ketika dibaca bunyinya terputus. Ya. Na'budu, jadi kayak ada jeda betul-betul antara antara ain dengan bu. Kayak ada jeda hening dulu tuh. Na'budu. Nah, itu kalau hamzah iya dibaca begitu, dia harus tertahan karena sifatnya syiddah. Tapi kalau ain tidak boleh ada celah atau jeda hening. Dia diantar bunyi ainnya sedikit menuju bu atau menuju huruf yang dijumpai setelah ain sukunnya. Na'budu. 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 Paham sampai sini? Jadi nggak ada celah dan jeda hening di antara bunyi ain sukun dan huruf yang dijumpainya. Nah, Bang, caranya gimana biar kita bisa melafalkan ain ini agar tidak tertukar dengan hamzah? Caranya insya Allah mudah, teman-teman. Caranya adalah kita harus kenali. Jadi setiap huruf hijaiyah ternyata nggak punya cuman sifat, tapi juga punya yang paling penting dari itu. Awal dari semua awal, bahasan dari semua bahasan, dari awal bahasan baca Al-Quran adalah makhraj. Dan bagian bahasan inilah yang seringkali tidak diindahkan. Kita kenal bentuk hanya kenal ini ain, dibacanya a, i, u. Nah, tapi ininya diloncat. Nah, teman-teman harus pahami, gak harus dihafalkan istilahnya, tapi tahu kaidahnya. Ain itu dilafalkan dari tenggorokan bagian tengah. Istilahnya wastul halki, tapi nggak dihafalkan juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu, oh ternyata huruf ain itu dilafalkan dari tenggorokan bagian yang tengah. Di mana itu? Nah, kita lihat gambarnya dulu. Jadi dalam membaca Al-Quran, tenggorokan itu dibagi menjadi 3 titik atau 3 bagian. Ada tengah tenggorokan, ya, ada tenggorokan pangkal dan ada tenggorokan ujung. Nah, ain itu di sini, di titik warna putih, tepatnya pada bagian organ katup epiglotis namanya. Ya, oke. A, iya, uwa. Nah, penekanannya itu di sini. Nah, banyak orang melafalkan ain tidak menjadi ain. Kenapa? Karena dia pasti ada salah di makhrajnya. Yaitu tentu yang sering kali terjadi berubah jadi hamzah. Nah, ain tidak kalau hamzah itu nanti bukan di sini. Ain menjadi hamzah berarti ain sedang tidak dibaca dari sini. Lantas di mana? Kalau dia berubah jadi hamzah itu kenapa? Karena teman-teman melafalkannya terlalu ke dalam di sini. Nah, oke, ini kita lihat ya sekarang. Makhraj huruf hamzah itu di mana? Kita baca dulu nih. Makhraj atau tempat keluar huruf hamzah itu dilafalkan dari tenggorokan pangkal atau tenggorokan paling bawah atau paling dalam. Ya, nih kita lihat gambarnya. Tuh, kalau tadi ain dari tengah tenggorokan di sini ya. Kalau ain tadi, nah di sini kan. Kalau hamzah, nah lihat titik putih di sini. Berarti beda antara ain, ya, di atas atau di tengah tenggorokannya, ya, di tengah tenggorokan kita dengan hamzah. Tuh lebih dalam, ya. A. Jadi kalau teman-teman melafalkan, kok ain saya ini masih kayak hamzah ya, dibacanya kayak betul-betul terputus, na'budu. Berarti teman-teman melafalkannya kurang ke tengah, kurang keluar. Gimana cara ngerasain biar kita bisa dari tengah tenggorokan? Oke, gini. Kalau hamzah dilafalkan tidak perlu yang effort berlebihan, upaya yang berlebihan gitu. Hamzah itu ringan sekali. A, i, u. Kenapa ringan? Karena setiap kali ketika kita baca ngobrol biasa, A itu sudah menjadi makanan sehari-hari karena diucapkan setiap hari. Ya, pasti ada vokal A kan? A, itulah huruf hamzah. Makanya nggak sulit. Nggak sulit kenapa? Karena sudah sering dilatih. Bahkan sejak kita masih bayi. Wajar saja mudah hamzah ini. A, I, U. Ain wajar saja terasa sulit. Kenapa? Karena dari kecil kita tidak membiasakan huruf ain. Ya, simpel teman-teman. Maka tinggal caranya gimana? Ain itu versi hamzah tapi lebih ngeden. Kalau hamzah nggak perlu pakai ngeden. Kalau ain saya izin ibaratkan dengan istilah ngeden.
di tengah tenggorokan rasakan ada bagian rongga tenggorokan yang menyempit. Kalau hamzah nggak perlu hamzah itu biasa aja i u. Kalau ain i u. Ada bagian tenggorokan bagian tengah itu dia menyempit rongga tenggorokannya. Nah, maka saya istilahkan dengan ngeden i u. Tinggal diaplikasikan pada bunyi sukun. Kalau hamzah na budu, kalau ain na budu. Itu perlu proses perlahan-lahan, tidak perlu tergesa-gesa, teman-teman sekalian, ya. Oke, sip. Jadi jangan sampai dibaca na budu tapi na budu. Sudah bisa difahami teman-teman bunyi dan perbedaannya? Boleh komen yang sudah mulai paham, boleh komen paham di kolom komentar. Silahkan. Silahkan. Ya, paham ya? Oke, sekarang gini. Jadi yang membedakan hamzah dengan ain adalah suaranya. Suaranya kalau ain itu dari tengah tenggorokan dan tidak terputus. Kalau hamzah dari pangkat tenggorokan dan suaranya mesti terputus. Gitu ya. Oke, sekarang misalnya di kalimat ini. Quran surah Al-Lail ayat ke-19, teman-teman sekalian. Ya, di sini ada bunyi ain sukun. Tertera pada kalimat ini ada huruf ain sukun. Mana ain sukun yang lebih tepat? Apakah yang A atau yang B? Kita mulai konsentrasi. Yang A ni'matin, yang B nikmatin. Yang A ni'matin, yang B nikmatin. Silahkan, kira-kira mana bunyi ain sukun yang lebih tepat dari apa yang sudah kita praktekkan dan kita cari tahu dan pelajari bersama. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman semua menjawab A atau B. Dominan di kolom komentar menjawab yang A. Oke, dominan menjawab A. Barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang A. Ya, kenapa yang B salah? Kenapa yang B salah? Karena yang B itu huruf hamzah, nikmatin. Harusnya ain, ni'matin. Karena terputus. Bukan hanya sekedar terputus yang B itu, tapi memang berubah bunyinya jadi hamzah. Oke? Gitu ya. Jadi jawabannya bukan hanya sekedar terputus, teman-teman. Karena kalau teman-teman hanya menjawab sekedar terputus, berarti teman-teman sudah mengiyakan bahwasannya bacaan tadi adalah ain. Karena nanti ada kesalahan berikutnya. Kesalahan kecil. Kalau tadi kan kesalahan besar karena bunyi ainnya betul-betul berubah jadi hamzah. Kesalahan kecilnya masih di buku yang sama. Nih, perhatikan. Nih, masih di poin 1. Suara huruf ain sukun itu harus sedikit mengalir. Nah, sekarang dia sudah jadi ain. Ada yang sudah melafalkan sudah jadi ain, tapi sifat tawasudnya masih terputus. Contohnya gini, misalnya di kalimat yang tadi. Kalau yang awal bunyi ainnya betul-betul jadi hamzah kan? Nikmatin. Nah, sekarang ada yang sudah melafalkan jadi ain tapi bunyinya masih terputus. Contoh, ni'matin. Ni'matin. Nah, itu dia sudah jadi hamzah bunyinya. Tapi sifatnya masih salah atau belum tepat, belum maksimal. Kedengeran nggak teman-teman? Dia sudah jadi ain loh. Bunyinya beda. Kalau hamzah kan ni-ma, kalau ain ni'ma. Itu udah jadi ain tapi sifat tawasudnya belum ada. Sifat tawasud atau sedikit mengalirnya belum tertunaikan. Ya. Nah, jadi kenapa bunyi ain sukun itu ada yang dia betul-betul sudah jadi ain tapi dia terputus. Karena teman-teman si tenggorokannya itu, rongga tenggorokannya itu betul-betul si katup epiglotisnya nempel ke dinding tenggorokan, nutup. Padahal cukup menyempit saja. Jangan sampai nutup. Kalau nutup suaranya nggak akan keluar. Ni'matin. Jadinya gitu, terputus. Karena jalur suaranya kehalang sama katup epiglotis yang menyentuh ke dinding tenggorokan, nutup. Cukup disempitkan aja. Ni'matin. Ni'matin, bukan ni'matin. Jadinya putus. Ya, paham nggak? Jadi dia nggak nutup si katup epiglotis ke dinding tenggorokannya, cukup menyempit saja. Ni'matin. Biar ketika sempit dia masih ada rongga tenggorokan yang masih ada space untuk keluar suara. Ni'matin. Ni'matin.
Ngeden, ainnya ngeden, biar katup epiglottisnya berkontraksi ke dinding tenggorokan, tapi jangan hanya menyempit, jangan nutup. Ni'matin, biar suaranya masih bisa lolos. Paham nggak? Jelas nggak sampai sini teman-teman? Ya. Oke, misalnya sekarang saya coba praktekkan pada kalimat yang simpel-simpel aja. Ya, biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikutin secara perlahan. Perhatikan ya, di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-255. Terdapat ain sukun juga di sini. Mana ain sukun yang tepat? Yang A atau yang B? Kita mulai ya. Kenali bunyinya. Yang A ya lamu, yang B ya lamu. Yang A ya lamu, yang B ya lamu. Silakan jawab dengan yakin, walaupun salah tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Tuh, yang jawab B lihat di kolom komentar. Ya, Masya Allah, apakah yang B yang paling tepat? Barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang B, sebagaimana dominan teman-teman sudah menjawab. Ya, kenapa yang A salah? Karena yang A salah, ainnya sudah jadi ain. Jadi bukan kesalahan besar nih, tapi kesalahan kecil karena sifat dari ainnya belum tertunaikan, yaitu mengalir sedikit suara. Ya lamu, harusnya ya lamu. Gitu. Bisa difahami teman-teman? Saya harap teman-teman betul-betul kenal dengan huruf. Jangan cuma kenal dengan hukum tajwid. Huruf paling penting. Hukum tajwid penting, tapi skala prioritas dalam belajar huruf. Bisa ya? Bisa. Jadi itulah setidaknya kesalahan besar, bonusnya kesalahan kecil yang bisa kita bahas. Ya, mau dilanjut ke langsung ke Quran Quraisy ayat 3-nya, atau kita bahas dulu ain sukun sampai beres nih kesalahan-kesalahan kecil berikutnya? Kalau mau kita lanjutin, kalau mau langsung praktek ke Quraisy kita lanjutin juga bisa, tergantung request. Mau dibahas cukup kesalahan besarnya aja atau bahas kesalahan kecil sedikit lagi? Kesalahan kecil itu maksudnya dia salah tapi tidak jatuh pada potensi merubah makna. Gitu. Bahas lagi. Oke, baik. Saya izin bahas lagi, baru nanti kita praktekkan di Quran Quraisy kita lagi bahas ayat ketiganya. Ya, baik. Perhatikan. Jadi, tadi ain sukun di poin 1 ya, jangan sampai tertukar dengan huruf hamzah, tapi juga jangan sampai sudah jadi ain tapi dia terputus, harus mengalir sedikit suaranya. Ya, oke. Baik. Sekarang kita lanjut ke kesalahan poin 2. Ya, masih di ain bersukun. Kesalahan yang sering kali terjadi, poin kedua adalah menambahkan suara tambahan pada huruf ain sukun berupa pantulan. Itu adalah hal yang keliru. Ya, contohnya pantulan begini. Kita ambil contoh di Quran surah Al-Bayyinah ya, ayat keempat. Di sini terdapat ada ain sukun. Nah, banyak orang melafalkan ain sukun itu ya. Itu dibaca menjadi seperti ini teman-teman. Mim ba'di. Jadi ada bunyi beranaknya. Ada anaknya yang harusnya cuman ba, tapi di sini ada anaknya ba. Jadi ada pantulannya. Atau kesalahan ini sering disebut dengan tawallud ya. Oke, nah ini enggak boleh. Oke, enggak boleh dibaca terpantulkan. Mim ba'di. Mim ba'di. Tidak boleh. Tidak bolehnya kenapa? Tidak bolehnya karena ya, huruf ain itu dia punya sifat. Dan kita lihat di antara 5 sifat pada huruf ain, apakah kita dapati ada sifat yang namanya qalqalah? Tidak ada. Ain tidak punya sifat qalqalah, maka jangan terlampau soleh dan soleha. Ya, wah, nggak ada qalqalah nih huruf ain, masa kalah sama huruf ba, masa kalah sama huruf dal, saya pantulkan saja. Nggak bisa gitu. Bukan masalah kalah-kalahan, memang sifat huruf ain tidak punya sifat qalqalah. Jadi jangan terlampau kreatif kita ya. Nggak ada qalqalahnya kita qalqalahin, nggak ada pantulannya kita pantulin ya. Mim ba'di tidak boleh. Tapi bunyi ainnya itu dilafalkan, suaranya bukan dipantulkan ya, tapi dialirkan sedikit. Jadi nggak boleh ada suara bunyi di ujung ain sukun. Ya, mim ba'di, antar bunyinya, bukan dipantulin. Oke, paham nggak sampai sini bunyinya?
antara beda mim ba'di dengan mim ba'di. Semoga perbedaan itu bisa teman-teman rasakan ya. Gitu. Karena teman-teman perlu tahu membedakan bunyinya. Oh, yang salah tuh begini, bukan cuma tahu yang benernya doang. Ya, tahu yang salah, bunyi salah tuh penting agar teman-teman tahu yang begitu salah gitu. Ya. Oke? Sip. Sekarang coba kita praktekkan. Nah, pada Quran surah Asy-Syarah ayat keempat atau Quran surah Al-Insyirah ayat keempat. Fokus pada huruf ain sukunnya. Kalau bacaan saya benar, kalau pilih mana bacaan yang tepat pada ain sukun yang saya coba contohkan ini, yang A atau yang B. Yang A warafa'na, yang B warafa'na. Kira-kira mana ain sukun yang lebih tepat? Yang A warafa'na, yang B warafa'na. Mana? Ya, kalau teman-teman menyimak, insya Allah teman-teman jelas perbedaannya. Ya, kita lihat yang menjawab paling banyak di kolom komentar. Masya Allah, tuh lihat ya, dominan menjawab yang A. Barakallahu fikum, mumtaz. Bagus ya. Yang B salah karena ada bunyi anaknya, ada bunyi anak berikutnya setelah bunyi ain sukunnya, ada bunyi pantulannya. Wa rafa'na, tidak, tapi yang tepat yang A. Wa rafa'na, bunyi ain dialirkan sedikit, bukan dipantulkan. Jelas sampai sini? Faham sampai sini? Nah, semoga bisa difahami secara perlahan-lahan, dinikmati pembelajarannya. Ya, oke, sip. Jadi itu kesalahan kedua yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan ain sukun, yaitu menambahkan suara tambahan berupa pantulan. Ingat ya, yang punya sifat memantul huruf hijaiyah cuma 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf. Ya, selain itu ya dia tidak punya sifat qalqalah. Kalau pengen ingat mudah huruf qalqalah apa aja, ingat saja ya susunan kalimat yang sudah sangat mendunia ini. Apa? Baju di toko, bukan baju di tempat yang lain. Ya, oke. Sip. Nah, terakhir, kesalahan kecil berikutnya yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan ain sukun, teman-teman sekalian, apa? Sip. Perhatikan poin 3, menebalkan huruf ain sukun yang semestinya dibaca tipis. Nah, ini saya sampaikan dulu teman-teman. Jadi huruf hijaiyah itu nanti selain dia punya makhraj, selain dia punya sifat, huruf hijaiyah itu semuanya dia nanti punya karakternya masing-masing. Ada huruf yang karakternya tebal, ada huruf yang karakternya tipis. Ya, oke. Ini kita jelaskan dulu teorinya. Ya, banyak di antara kita itu nggak sabar, pengen langsung pelafalan praktek dan praktek. Output yang tepat, pelafalan yang tepat tidak akan sulit teman-teman dapatkan tanpa teman-teman bersabar belajar untuk dapetin inputnya dulu. Ya, kita pasti contohkan, tenang aja. Bahkan kita contohkannya siapkan kamera khusus seperti ini. Asalkan apa? Sabar. Oke, kita lanjutkan. Jadi huruf ain itu termasuk ke dalam huruf yang karakter pelafalannya tarkik. Tarkik itu apa? Tarkik itu artinya dibaca dengan keadaan yang tipis. Nanti ada huruf yang karakternya sebaliknya, bukan tarkik tapi tafkhim. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita ambil huruf dod. Nih. Ya. Kalau huruf dod itu dia termasuk ke dalam huruf yang bukan tarkik tapi tafkhim. Tafkhim itu kebalikannya tarkik. Artinya apa? Dibaca dengan suara yang tebal. Ya. Itu bedanya kan? Nah, sekarang kita lihat ya, huruf ain ini yang membedakan huruf tebal dan tipis itu apa? Dari sifatnya. Kalau huruf yang karakternya tebal, misalnya huruf dod, kita lihat sifat poin 3-nya. Dia punya sifat namanya isti'la. Isti'la itu artinya pangkal lidah yang naik atau terangkat. Ya, oke. Kalau huruf ain dia sebaliknya kan tadi ya. Karena dia tarkik, maka kebalikan dari huruf tebal. Lihat sifat poin 3-nya. Nah, dia pangkal lidah yang bukan terangkat tapi terhampar. Nah, jadi perbedaan huruf tebal dan tipis itu dari pangkal lidah, teman-teman sekalian. Oke, oke ya. Nah, pangkal lidah itu bagian yang mana? Sok pelan-pelan. Ya, jangan tergesa-gesa belajarnya. Pangkal lidah itu bagian yang mana, teman-teman? Gini deh, saya tunjukkan begini. Pangkal lidah itu, nah, perhatikan.
Ya, oke. Nih, pangkal lidah itu area yang berwarna biru di sini, teman-teman. Ya, yang nomor 4 nih. Nah, ini disebut dengan pangkal lidah. Nah, ya. Oke. Nah, kalau huruf tipis pangkal lidahnya datar begini, teman-teman. Tuh. Pangkal lidahnya datar begini tuh. Ya. Begini. Kalau huruf tebal, pangkal lidahnya naik. Sekarang kita lihat dari buku saya. Kita tunjukkan dari gambar. Tuh. Kalau huruf ain, karena dia tipis, pangkal lidahnya datar kan? Terhampar. Nggak naik begini kan? Beda sama huruf dod. Nih, tadi mana huruf dod? Nah, kalau huruf dod karena dia tebal, pangkal lidahnya naik ke atas. Nggak begini. Nah, itu beda nanti karakter bunyinya. Ya, bisa membuat karakter bunyi jadi tebal ataupun tipis. Nah, kembali lagi ke bunyi ain sukun. Ain sukun itu kesalahannya tanpa sengaja dan tanpa disadari banyak orang menebalkan huruf ain sukun. Yang semestinya tadi dibaca tipis. Contohnya, nah baru contoh. Inputnya udah masuk, baru contoh. Ya, gitu. Perhatikan. Misalnya di sini nih, ya, Quran surah Ad-Duha, ya, ayat kelima. Oke, di sini banyak kita baca begini, yu'tika, yu'tika, bunyi ain sukunnya ini jangan sampai dia bisa tebal di sini karena diapit oleh dua hal. Yang pertama, yu-nya, yang diapit oleh yu itu kan monyong. Ain sukunya kadang-kadang masih ke bawah monyong. Lalu yang kedua, diapit lagi berikutnya oleh huruf to. To itu huruf tebal. Nah, jadi ini double nih, harus hati-hati. Huruf tipis ketika sukun yang didahului dhammah biasanya jadi tebal. Atau ya biasanya didahului atau diiringi oleh huruf tebal berikutnya atau sebelumnya dia ikut tebal. Nah, ini mah double, langsung ada dhammahnya sebelumnya, setelahnya ada tebalnya juga. Nah, ini kadang-kadang huruf tipisnya akan kalah dengan huruf tebal. Kadar tipisnya kalah dia. Jadi dibacanya begini. Yu'tika. Nah, ini udah ke bawah tebal nih. Harusnya huruf tipis itu irja. Ya, ditarik. Yu'tika. Bukan yu'. Nah, hati-hati. Hati-hati di bagian ini. Ini kesalahan kecil ya. Kan tadi kesalahan besar sudah kita bahas, ini kita lagi bahas kesalahan kecilnya nih. Ini tidak sampai betul-betul merubah makna, tapi tidak sempurna bacaannya atau tidak maksimal bacaannya, gitu ya. Yuk urusan dunia aja kita pengen maksimal ya. Masa urusan akhirat ya kita pengen seadanya, padahal akhirat kita belum ada jaminan ya. Karena kita bukan rasul, bukan nabi. Urusan dunia kita berikhtiar seperti apapun, Allah akan jamin. Tapi kita ikhtiarnya luar biasa buat dunia ya. Kebalik ya kita. Aduh, dasar diri ini ya. Oke, paham sampai sini? Teman-teman sekalian, ya. Jadi, jangan sampai tebal huruf ainnya. Ya, harus tipis. Nggak boleh ke bawah tebal sekitarnya. Misalnya nih, yang ini ya. Teman-teman perhatikan. Di sini, ya, di Quran surah Al-Insyirah atau Asy-Syarh ayat kedua, ain sukun mana yang kira-kira lebih tepat teman-teman sekalian? Ya, yang A atau yang B. Fokus pada kadar tebal tipis huruf ain sukunnya. Di sini yang harus menjadi perhatian, ain sukunnya itu didahului oleh huruf dod. Yang notabene huruf dod ini adalah huruf yang karakternya tebal. Maka jangan sampai nih huruf ainnya terganggu nih kadarnya nih. Kita mulai. Yang tepat yang mana? Yang A. Oke, atau yang B? Kita mulai. Yang A. Nah, yang B nah, silahkan. Kira-kira mana huruf ain yang tepat? Ya, yang A nah, yang B nah. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman sekalian menjawab A atau B. Kita lihat ya. Nah, tersematkan di kolom komentar ada tulisan terbanyak dikirim yang A ya, bukan yang B ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang tepat adalah yang B, yang A. Yang B salah. Nih, dengerin aja bunyinya, dengerin aja pelafalannya. Kalau perlu saya zoom nih. Kalau yang A begini pelafalannya. Nah, yang B nah, bunyi ainnya masih ke bawah tebal pangkal lidah bod.
Jadi ketika dot pangkal lidah naik karena tebal, tapi ketika ain rendahkan pangkal lidahnya, hamparkan pangkal lidahnya. Beda bunyinya antara yang a na dengan yang b na, yang a na. Jelas sampai sini? Paham sampai sini teman-teman sekalian? Ya, dominan sudah menjawab yang tepat, menjawab yang a tadi, ya. Masya Allah, mumtaz, bagus, ya. Semoga bisa dibedakan. Jangan sampai ain ikut-ikut tebal, huruf tebal. Ain jangan sampai kalah kadar tipisnya kalau bersandingan dengan huruf tebal. Paham sampai sini? Oke, jadi itulah 3 kesalahan yang nanti kita akan coba praktekkan pada Quran surah Quraisy ayat ketiga. Kita lagi ngebahas Quran surah Quraisy tapi lagi fokus dulu di ain sukunnya. Saya izin ulas sedikit. Jadi huruf ain ketika sukun jangan sampai seringkali tertukar dengan huruf hamzah, ya, oke. Ataupun sudah menjadi huruf ain sukun tapi yang harusnya sedikit mengalir suaranya, teman-teman tetap baca terputus. Itu pun tidak boleh, ya. Poin kedua, jangan sampai menambahkan suara tambahan berupa pantulan pada huruf ain sukun, ya, karena huruf ain nggak punya sifat qalqalah. Dan yang ketiga, jangan sampai menebalkan huruf ain sukun yang semestinya dia dibaca tipis. Oke, nah sekarang dari maklumat dan info tadi sudah kita contohkan kaidahnya, ya, praktekan, bunyikan dan contohkan ke teman-teman semua. Sekarang kita uji karena yang sedang kita bahas itu sebenarnya adalah Quran surah Quraisy ayat ke-3. Nah, di sini kita sedang bahas huruf ain sukun. Sekarang teman-teman tinggal perhatikan khususnya kalimat yang saya tandai dengan warna kuning dulu aja di sini. Coba cek, ain sukun saya itu sudah benar atau masih salah dari apa yang tadi sudah kita dapatkan pelajari bersama. Oke, kita mulai. Kalau salah, komen salah, ya. Kalau benar, silakan komen benar tanpa ragu. Kalau teman-teman nanti jawabannya salah, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Oke, kita mulai. Apakah salah atau benar? Ya budu. Kira-kira ain sukunnya salah atau benar? Budu. Silahkan dijawab ya. Masya Allah. Sekarang teman-teman sudah ramai-ramai menyalahkan saya. Lihat di kolom komentar ada tulisan tersematkan terbanyak dikirim. Yang jawab salah ada berapa ratus kali itu. Yang jawab salah hampir 300 kali. Ramai-ramai menyalahkan saya. Baik. Kalau memang betul salah ain sukun saya tadi, tolong dijelaskan alasan salahnya apa, biar saya perbaiki. Budu. Nah, coba dijawab, apa kesalahannya? Budu. Oke, ya, baik. Masya Allah tuh, tersematkan jawab tuh, yang jawab terputus dominan nih. Karena tersematkan nih, Masya Allah. Yang jawab terputus saya kasih nilainya 50. Ya bang, kok nggak 100, kok setengahnya? Kalau teman-teman hanya jawab terputus, berarti teman-teman mengiyakan ini huruf ain. Emang sudah jadi huruf ain? Emang sudah jadi huruf ain ya? Emang sudah jadi huruf ain ya? Budu. Yang jawab terputus saya kasih nilai 50. Yang jawab ini berubah menjadi huruf hamzah, saya kasih nilai 100. Ya, oke. Ya, jadi kalau teman-teman jawab terputus, betul. Tadi bacaan suara huruf ainnya itu terputus dengan huruf berikutnya. Bagus. Ya, itu jawaban tepat tapi tidak maksimal. Karena apa? Berarti teman-teman tidak nyenggol. Ini huruf apa yang tadi kita baca? Huruf hamzah. Ya, kalau jadi huruf hamzah sudah pasti terputus karena beda huruf. Paham sampai sini? Ya. Budu. Itu alasan yang saya inginkan, bukan terputusnya. Bagus, tapi nggak cukup jawabannya. Paham ya? Oke, jadi kesalahan tadi ainnya memang berubah masih menjadi hamzah. Oke, sekarang saya coba perbaiki. Ya, kalau masih salah, silakan komen salah pada ain sukunnya. Kalau sudah benar, silakan komen benar. Kita mulai. Budu. Kira-kira kalau ain sukun yang ini, ya, sudah benar atau masih salah?
Coba jawab. Nah, salah atau benar? Ya, kembali bacaan yang barusan itu sudah makin baik tapi masih salah. Ya, salahnya apa? Salahnya dia sudah bagus loh, sudah nggak jadi hamzah teman-teman. Sudah jadi ain sekarang. Falya, tapi sifatnya masih terputus. Sudah kita ketahui tadi di buku ain itu nggak boleh terputus kan ya? Di buku tadi kita senggol tuh. Nah yang ini baru jawabannya alasannya karena terputus. Kalau yang sebelumnya berubah jadi hamzah, bukan hanya terputus. Kalau yang ini terputus. Kenapa nggak disenggol jadi hamzah? Karena memang dia yang kita baca sudah jadi ain. Oke, budu. Nah gitu. Itu nggak boleh terputus. Oke, saya coba perbaiki lagi. Jadi jangan jadi hamzah ainnya, dan yang kedua jangan sampai terputus. Baik. Sekarang, yang sekarang ini ain sukunnya benar atau salah? Falyabudu, falyabudu. Nah, silahkan jawab lagi. Semoga nggak bosan nih ya merhatiin bacaan saya. Salah atau benar? Tuh, yang komen salah lihat ramai-ramai menyalahkan saya secara berjamaah pagi ini ya. Oke, hampir 200 kali tuh yang komen salah, nyalahin bacaan saya. Baik, salahnya apa? Katanya nggak boleh putus kan? Ain sukun. Saya udah nggak baca putus loh itu. Falyabudu. Nggak ada jeda antara ain dengan bu. Tapi kenapa teman-teman masih nyalahin saya? Nah, lihat alasannya teman-teman. Karena mantul, karena memantul, karena ain sukunnya ada pantulan. Bagus, sip. Jawaban yang tadi adalah salah bacaannya, alasannya karena memantul. Ingat, ain sukun itu nggak punya sifat kolkolah. Jangan dikolkolahkan ya. Bagus tidak memantulnya, ya budu. Ya, bagus tidak terputusnya ya budu, tapi bukan berarti dipantulkan untuk mengalirkan bunyi ain sukunnya. Oke, falyabu tidak boleh. Oke, kalau yang sekarang sudah tepat belum nih? Kalau benar komen benar, kalau salah komen salah. Perhatikan. Falyabudu, falyabudu. Yang salah komen salah, yang benar komen benar. Ya, falyabudu. Nah, ini terbagi menjadi dua jawaban. Ada yang jawab salah, ada yang jawab benar. Ya, bacaan yang tadi saya baca ain sukunnya masih salah. Masih salah. Karena apa? Karena bunyi ain sukunnya ke bawah huruf ba yang monyong. Jadi banyak orang itu buru-buru melafalkan bu-nya sehingga ain sukunnya kadar tipisnya tidak terjaga. Falya. Nah, ini belum beres ainnya, jangan dulu pindah ke bu. Falya. Enggak, falya. Baru beres ain sukunnya mengalir sedikit masuk ke bu dengan keadaan monyong. Jangan sampai ain sukunnya belum beres bibir kita udah transisi menuju bu. Nanti kadar tipis huruf huruf ainnya terganggu. Nih dengerin. Bukan ini kan bunyi ain tapi bukan bukan itu. Budu. Nah itu insya Allah bacaan yang lebih tepat dari bacaan yang awal tadi berubah jadi hamzah, berubah jadi huruf apa lagi? Berubah jadi hamzah, berubah jadi terputus, memantul, tebal. Nggak boleh. Ain itu harus tipis dan sedikit mengalir suara tanpa adanya suara tambahan berupa pantulan. Faham? Jelas? Lanjut atau tidak? Lanjut ya. Falyabudu. Nah, jadi jangan sampai memantul ain sukunnya. Oke. Seru, lanjut nih. Kita bisa bahas nih satu kesalahan berikutnya yang kemungkinan terjadi pada Quran surah Quraisy ayat ketiga ini di huruf ini. Mau dibahas atau cukup? Nih huruf yang ini yang warna merah nih. Mau dibahas atau cukup? Mau dilanjut atau cukup? Lanjut. Siap.
Kita niatkan, luruskan niat kita untuk hanya kepada Allah, dapat ridho Allah aja ya. Oke, sekarang saya izin bertanya, ini huruf apa? Silahkan jawab di kolom komentar. Ini namanya adalah huruf zal. Jangan sebut huruf za, nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf za. Yang saya tanyakan ini huruf apa? Ini huruf zal, ya, bukan huruf za. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan huruf za? Sebelum ke cara melafalkan, kita harus tahu potensi kesalahan besar yang sering kali terjadi ketika kita baca huruf zal berharokat. Cara belajarnya gimana? Kayak tadi ain sukun. Kan ada halaman khusus di buku saya. Zal berharokat juga ada halaman khusus. Di mana? Nih, yuk yang sudah punya buku saya, dibuka halaman ke-94. Oh ya. Oke, jadi sat-set langsung ke pusat dan fokus tujuan bahasan. Ya, zal berharokat. Kita sedang tidak membahas zal sukun dulu. Kita sedang tidak membahas zal tasydid dulu, tapi zal berharokat disesuaikan dengan bahasan dalam ayat. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi seperti biasa, kita harus kenal bunyi salah beserta bunyi yang lebih tepatnya insya Allah. Ya, zal, kesalahan yang sering kali terjadi itu, lihat poin 1, kita bahas kesalahan besarnya dulu. Pasti kalau kesalahan besar itu ada hubungannya dengan tertukarnya huruf. Ya, saya ingatkan lagi ya, ini jadi urgensi nih, ketukar-tukar huruf. Ah, kan mirip bang, mirip tidak berarti sama. Hati-hati, mirip itu bukan sama, mirip itu mendekati sama walaupun tidak sama. Hati-hati, jangan disamakan. Ya. Oke. Nah, huruf zal ini ada potensi kesalahan besar tertukar dengan antara 3 huruf ini. Ya. Yang satu berubah jadi huruf dal karena bentuk zal dan dal itu hampir sama. Yang kedua berubah menjadi huruf zai, yang ketiga berubah menjadi huruf jim. Saya pengen tahu teman-teman di antara 3 huruf ini, teman-teman paling sering tertukar dengan huruf poin 1 yaitu dal, poin 2 yaitu zai, atau poin 3 huruf jim. Coba boleh komen. Huruf dalnya teman-teman sering kali tertukar dengan poin 1, 2 atau 3. Ayo. Saya biar bisa profiling teman-teman semuanya. Ya. Berubah menjadi paling banyak poin berapa? Paling banyak berubah jadi huruf ini ya. Poin 2 ya, huruf zai ya. Oke, baik. Saya praktekkan bunyi salahnya dulu biar teman-teman kenal dengan bunyi. Nih, misalnya saya praktekkan pada kalimat yang ini aja ya. Quran surah Al-Adiyat ayat ke-7. Ya, fokus pada zalnya, zal berharokatnya. Banyak orang melafalkan begini. Ala dalika. Salah besar. Yang lalu yang berikutnya ala zalika, itu pun salah besar. Yang berikutnya ala jalika, itu pun salah besar. Maka gimana caranya agar zal kita ini tidak tertukar? Caranya harus mau kenalan sama huruf, bukan cuman kenal bentuk tapi kenal bunyi. Ya, gimana caranya? Nih ya, yang belum kenal sama huruf zal, kita PDKT-an dulu yuk. Kita ta'arufan dulu nih. Kita ingatkan, setiap huruf hijaiyah itu punya aturan makhrajnya. Ya, makhraj itu apa? Tempat keluar. Kalau teman-teman merasakan huruf teman-teman ada salah, cek dulu. Bisa jadi memang diawali dari makhraj yang tidak teman-teman indahkan. Oke? Nah, kita bahas di mana makhraj huruf zal. Makhraj huruf zal itu dilafalkan dari ujung lidah. Ya, huruf zal keluar dan dilafalkan dengan cara dari ujung lidah yang disentuhkan ke ujung gigi sari atas. Nanti menyentuhnya itu cukup tipis-tipis aja, tidak perlu ditekan kuat-kuat, apalagi sampai digigit. Jadi, perhatikan, fokus utama huruf zal bukan menjulurkan lidah. Ingat baik-baik, fokus utama zal bukan menjulurkan ujung lidah. Ya, boleh untuk pintu awal memudahkan boleh, tapi teman-teman harus kenal kaidah. Karena kalau bahasanya menjulurkan ujung lidah bisa jadi teman-teman melafalkan zal begini. Za, keluarin ujung lidahnya. Za, enggak. Keluarin sedikit. Za. Bunyinya bisa beda, teman-teman, karena fokus utama zal bukan menjulurkan ujung lidah, tapi menyentuhkan ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Ya, wadha'u wa zalu wa salil ulya min tarafaihima. Ya, gimana itu bang? Begini. Ya, lihat ujung lidah kita,
Lihat titik warna hitam, inilah titik persentuhan yang dimaksud makhraj huruf dzal. Jelas atau tidak? Terbayang atau tidak? Jadi ujung lidah kita bukan fokus dikeluarkan, keluarin sedikit. Bahkan ini kalau dari gambar keluar nggak ujung lidahnya? Ya tergantung pelafalan kita, bukan fokusnya untuk menjulurkan ujung lidah. Ya, tapi menyentuhkan atau mengarahkan ujung lidah ke ujung gigi sari atas. Ya, sehingga prakteknya ini gambarnya, ini prakteknya mana nih? Perhatikan. Perhatikan lidah saya. Za, 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 za. Sama gak kayak gambar? Za, zi, zu. Ini fokus zal itu begini cara melafalkannya. Za, zi, zu, al, al, al. Paham teman-teman sampai sini? Ya, oke. Bisa difahami nggak yang saya maksud? Ya. Kita itu akan praktek seperti ini, tapi harus tahu masuk dulu input teorinya. Seringkali kita tuh pengen langsung aja. Input teori itu, ya nggak harus hafal teorinya, tapi pahami kaidahnya. Itu penting untuk menunjang teman-teman dalam berlatih. Apalagi sekarang dimudahkan dengan gambar. Ya, ikuti. Za, zi, al, gitu. Ya, oke. Yang mulai paham boleh komen paham. Ya, siapa yang baru pertama kali belajar ngaji tapi sampai begini, boleh komen saya. Yo. Saya dampingi sudah 4 tahun seperti ini teman-teman. Di TikTok, belum ramai live ngaji seperti sekarang. 4 tahun awal Maret 2022 semenjak saya belum nikah sampai punya anak. Alhamdulillah. Bareng sama teman-teman semua. Ya. Oke, salam kenal ya teman-teman ya. Jadi huruf dzal itu kalau teman-teman tepat lafalkan dari makhrajnya, dia nggak akan ketukar sama huruf-huruf yang tadi kita bahas. Teman-teman sekalian. Ya. Oke. Tuh, nggak akan ketukar. Tidak akan mungkin tertukar dengan 3 huruf ini. Karena makhrajnya beda, Bunda. Nih, kalau huruf dal begini. Da, da. Kalau zai, za, za. Kalau jim, ja, ja. Kalau dzal, za. Beda kan bunyinya. Karena makhrajnya pun beda. Aduh bang, saya nggak baca Quran, cuman baca aja. Kenali. Yuk kenali pelan-pelan yuk. Ya. Bang, saya baca Quran yang penting lancar. Lancar bacaannya salah gimana? Sedangkan Allah perintahkan kepada kita. Quran surah Al-Muzammil ayat keempat. Ya. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran dengan tartil. Tartil itu apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan huruf. Ya. Tajwidul huruf itu apa aja? Makhraj, sifat, dan pesempurnaannya tebal tipis, dan itmamul harokat, a, i, u. Nah itu yang sering kali kita fokusnya di ikhfa aja, di idgham aja, di iqlab aja bagus tapi nggak cukup. Bagus tapi tidak cukup. Ya. Oke, nah sekarang kita coba ini. Kita coba kuis. Nih teman-teman, di Quran surah Al-Fajr ayat 25 ini. Kira-kira mana huruf dzal yang lebih tepat? Ya. Apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C atau yang D? Kita mulai. Yang A, ajabahu. Yang B, adabahu. Yang C, azabahu. Yang D, azabahu. Kira-kira mana bacaan yang tepat? Yang A, yang B, yang C, yang D? Monggo dijawab. Semoga sudah kenal dengan bunyinya. Silakan. Allahu Akbar. Lihat. Ada tulisan tersematkan terbanyak dikirim yang C, yang A, yang D, yang B. Yang C ya. Sampai 400 kali yang jawab. Masya Allah. Berarti teman-teman sama-sama ramai-ramai sudah berjamaah sudah mulai kenal nih. Mana bunyi huruf dzal? Mana bunyi huruf dzal? Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang. Kan tadi huruf dzal itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas seperti ini. Pelafalannya begini. Za. Kalau misalnya buat yang sudah lanjut usia, buat oma opa, ya. Oke, yang giginya udah nggak ada gimana? Lafalkan sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, kalau giginya udah nggak ada, bunyinya beda dong. Nggak apa-apa. Kan ada keterbatasan. Nggak apa-apa. Allah Maha mengetahui teman-teman. Tetap diikhtiarkan sesuai kemampuan. Oke?
Jadi jangan aduh, saya udah nggak ada gigi seri atasnya, nenek udah nggak ada gigi seri atasnya, nak misalnya gimana? Lafalkan sesuai kemampuan saja. Oke, sip, jelas ya. Paham sampai sini? Paham poin satu teman-teman? Ya. Oke, lanjut lagi nggak? Mau lanjut ke poin kedua atau saya bahas satu lagi? Masih ada potensi kesalahan besar yang saya belum simpan di sini. Nah, sekarang teman-teman yang sudah punya buku saya, boleh dicatat tambahannya apa atau boleh di screen record. Boleh di screen record. Ya, boleh direkam. Siap. Potensi kesalahan berikutnya, ketika kita melafalkan huruf zal dan potensi kesalahan yang besar, selain berubah menjadi dal, zai dan jim adalah berubah menjadi huruf apa? Berubah menjadi huruf apa? Ada yang kenal sama huruf ini? Ada yang kenal dengan huruf ini? Ada yang kenal dengan huruf ini? Tertukar dengan huruf ini. Ada nggak? Banyak bunda. Banyak bun. Dan ini bedanya tipis dari segi pelafalan. Dan ini lebih harus diperhatikan lagi. Kenapa? Karena kalau huruf fa, oke, dengan huruf zal, makhrajnya memang dari situ juga dua-duanya. Nih, kalau nggak percaya kita ulang lagi. Tadi makhraj huruf zal dari mana? Dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Ya, nempelnya tipis-tipis, nggak perlu ditekan kuat-kuat. Nah, kalau kita lihat huruf za ternyata, wih, masya Allah, plek ketiplek persis kayak huruf. Masya Allah, bentar. Nah, plek ketiplek seperti huruf zal. Lihat, ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas secara tipis-tipis, tidak ditekan kuat-kuat, sama persis. Maka hati-hati. Di sini salah sedikit saja ada potensi kesalahan besar. Lah bang, kalau misalnya ada huruf yang sama makhraj begitu, bahkan sama persis, gimana cara ngebedainnya? Kalau ada huruf yang makhrajnya sama persis, contohnya kayak zal, za, dan sa, yang membedakan apa? Dari bagian sifat. Sifat hurufnya yang membedakan. Makanya sambung menyambung menjadi satu. Itulah bahasan huruf hijaiyah, teman-teman. Harus teman-teman pelajari. Ya, gitu. Teman-teman, ya. Oke, sifat dari huruf fa dan huruf zal nanti yang akan membedakan dua huruf ini, ya. Karena makhraj mereka sama, pasti sifatnya beda. Nah, ternyata kita lihat sifat huruf zal ada 5, oke? Dan kita lihat juga sifat huruf fa ada 5 pula. Nah, ternyata poin 2 sampai 4 sifat mereka sama persis. Poin 2 sampai 4 sifatnya sama persis, yang membedakan apa? Poin 1. Kalau zal gak boleh nafasnya keluar karena dia jahar. Jahar itu nafasnya tertahan. Oke? Jelas sampai sini? Kalau huruf kalau huruf za, nah ini dia mengalir nafas. Jadi bayangkan, kalau teman-teman melafalkan zal, bocor aja nafasnya sedikit, yang harusnya za, teman-teman keluarin nafas sa, berubah jadi huruf apa? Berubah menjadi huruf sa. Dan itu pun terjadi pada huruf lain. Contohnya apa? Zai, za, kalau keluar angin sa, berubah jadi huruf sin. Hati-hati, mengenal sifat itu harus teman-teman ketahui. Ya, jelas ya. Ustadz, bukunya ada yang versi PDF ada tapi tidak diperjualbelikan. Ya, itu karena itu aset penerbit juga. Bukunya buku saya tapi ada aset penerbit juga di situ. Jelas sampai sini? Paham ya? Oke, sip. Lanjut teman-teman sekalian. Nah, jadi jangan sampai bocor nafasnya, karena zal bocor aja sedikit nafasnya sudah akan terjatuh pada kesalahan berikutnya, berubah jadi huruf sa. Ya, contoh nih, satu lagi nih, misalnya saya baca nih di kalimat yang ini ya. Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-6. Mana pelafalan yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A, innalladzina. Yang B, innalladzina. Mana yang tepat? Yang A kah atau yang B kah? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman. Yang A kah atau yang B kah? Ya, Masya Allah. Yang B ya. Sepakat kita ya. Jawaban teman-teman Masya Allah, top markotop, keren. Masya Allah. Ya, karena jelas perbedaannya. Yang A itu ada nafasnya, yang B tidak ada nafasnya. Dan zal tidak boleh mengalir udaranya. Gitu. Nih, zoomnya gini nih, pelafalan zoomnya begini. Nih, yang A itu bocor nafasnya.
innalladzina. Yang B, innalladzina. Oke, jelas ya? Paham ya? Oke, paham sampai sini? Jelas sampai sini? Lanjut? Lanjut? Nah, jadi itu yang teman-teman harus perhatikan ketika melafalkan huruf dzal. Satu lagi adalah poin dua, jangan sampai mau lanjut gak ke kesalahan berikutnya. Sekarang saya bahas kesalahan kecil. Tadi kan kita bahas tertukar huruf itu kesalahan besar. Sekarang kalau kita bahas kesalahan kecilnya mau atau tidak. Baru kita masuk lagi ke Quran surah Quraisy. Ya, lanjut. Lanjut ya. Yang merasa suara saya kecil, silahkan keluar dulu dari live saya terus masuk lagi. Itu error di TikToknya. Yang merasa suara saya mengecil, keluar dari live saya, masuk lagi. Oke? Sip. Nah, kita bahas kesalahan kecil. Kesalahan yang tersembunyi yang banyak orang juga nggak ngeh. Ya, nggak sadar melafalkan kesalahan tersebut. Makanya kalau nggak sadar, baca Quran harus penuh dengan kesadaran. Jangan sampai mikirin hal-hal lain. Fokus baca Quran, gitu. Oke, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal berharokat, kesalahan kecilnya adalah apa? Poin 2. Kurang sempurna aliran suara dari huruf dzal. Aliran suara gimana Bang maksudnya? Begini, misalnya saya contohkan di kalimat yang ini ya. Nih, makhraj huruf dzalnya udah tepat, tapi ngalir suaranya nggak dapet dia. Nih perhatikan, perhatikan. Datalahabin udah tepat makhrajnya tapi bunyinya aneh. Da harusnya beda nggak antara datalahabin dengan zatalahabin, beda nggak? Tolong jawab saya, 2000 orang memandang di live ini, beda atau sama? Beda kan? Beda. Kenapa bisa beda? Teman-teman ingat baik-baik. Ya, kenapa nggak boleh mampat begitu huruf dzal? Karena huruf dzal punya sifat. Lihat sifat huruf dzal di poin kedua. Namanya apa? Namanya rokhwah. Rokhwah itu artinya suaranya harus mengalir. Tidak boleh suaranya mampet. Harus mengalir dengan jelas, mengalir suaranya. Nah, kenapa bisa mampet? Karena teman-teman tidak memperhatikan bagian ini. Banyak orang melafalkan huruf dzal itu ya, ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas kan ya, tapi ditekannya kuat-kuat. Si ujung lidahnya nekan ke ujung gigi sari atasnya terlalu kuat. Padahal secara tipis-tipis aja. Biar suaranya ngalir. Kalau nekan kuat, mampet, apalagi digigit. Da nggak akan suara nggak akan keluar, ngalir, suaranya nggak akan ngalir. Atau terlalu ditekan, da 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 enggak, tapi la zi zu al gitu. Suaranya mengalir ya, bukan nggak boleh mampet. Paham nggak teman-teman? Paham nggak? Halo, paham atau tidak? Paham atau tidak? Ya, gini deh, sekarang gini. Gini ya. Di kalimat Quran surah An-Nas ayat 1 ini, mana huruf dzal yang tepat? Ya, yang A atau yang B? Kita mulai. Yang A, nih saya sambil zoom aja nih biar ibu-ibu kelihatan nih. Yang A atau yang B? Yang A. A'udzu. Yang B, a'udzu. Mana? Yang A atau yang B yang lebih tepat teman-teman sekalian? Silakan. Yang A, a'udzu, yang B, a'udzu. Nah, kita lihat jawaban terbanyak dari teman-teman menjawab yang A tuh sampai 200 kali. Masya Allah, saking yakinnya teman-teman. Luar biasa. Barakallahu fikum, mumtaz, luar biasa, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Yang tepat adalah yang A, karena yang B bunyi dzalnya makhrajnya tepat tapi sifatnya nggak tepat, apa mampet sifatnya. Nggak boleh, harus mengalir suaranya, sahabat-sahabatku sekalian. Tuh, ya, jadi huruf dzal sudah kita pelajari tuh. Kalau teman-teman sudah punya buku saya pengen belajar dzal sukunya ya nanti silahkan pakai bukunya. Ya, ada dzal tasydid ada. Kan sudah ada videonya. Jadi kayak ada penjelasan kayak di live semuanya. Cuman sekarang kita bahas izin dulu dzal harokatnya dulu. Kenapa? Karena yang sedang kita bahas adalah kesalahan-kesalahan pada pada Quran surah Quraisy ayat ke-3. Tadi di awal sudah kita pelajari ain sukun. Sekarang kita pindah tadi dzal berharokat. Sekarang kita praktekkan di sini. Ya, tadi sudah kita pelajari dzal harokat. Ya, kesalahannya apa aja,
Ya, seperti apa bunyi salahnya, seperti apa bunyi benarnya. Sekarang teman-teman yuk pasang telinganya baik-baik, fokus ya. Kita cek kepekaan dan pemahaman teman-teman. Mana huruf zal yang lebih tepat? Ya. Maaf, pertanyaannya apakah bacaan zal saya sudah tepat atau belum? Kalau salah komen salah, kalau benar komen benar. Fokus kita di huruf zalnya sekarang. Kita mulai. Falyabudu rabba hadzal bait. Kira-kira zal yang saya baca barusan salah atau benar? Hadzal bait. Nah, lihat teman-teman sekarang sudah bisa menilai bacaan yang saya baca barusan zalnya salah atau benar. Yang komen salah sampai ratusan tuh, sampai 200 kali tuh. Bahkan hampir 300 kali nyalahin saya pagi ini tuh. Ya, Masya Allah sekarang sudah bisa nyalahin saya ya. Baik, oke, apa salahnya? Apa salahnya? Apa salah huruf zalnya? Silahkan jawab di kolom komentar. Jangan cuman komen salah. Kalau komen salah guys saya nggak paham salahnya apa. Ya, oke, salahnya adalah zal yang kita baca bukan zal ya, tapi berubah huruf menjadi huruf zai. Wah, jadi salah dong ya. Saya baca tadi begini. Hazal, hazal, zal. Ah, salah ya. Makhraj huruf zal gimana tadi? Ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas. Hmm, hmm, Kalau zai, mana lidahnya? Nggak nempel kan? Oke, berarti saya coba perbaiki. Salah saya tadi berubah jadi zai. Baik, saya ulang. Semoga nggak salah lagi. Fokus ya pada zalnya. Kalau masih salah komen salah. Kalau benar komen benar. Falyabudu rabba hadzal bait. Hadzal bait. Hadzal bait. Tuh, makhrajnya udah bener kan? Ujung lidah ke ujung gigi sari atas kan? Sa, sa. Tapi teman-teman kenapa masih nyalahin saya? Kan sudah sesuai makhraj. Tuh, sampai 300 kali teman-teman nyalahin saya. Oh, salah ya? Salah ya? Oh, yang barusan makhrajnya benar tapi sifatnya salah. Tetap salah besar ya, karena berubah huruf jadi huruf sa ya. Makanya pentingnya nggak cuma belajar makhraj, tapi belajar sifat. Itu makhraj saya sudah benar. Tapi tetap salah di mata teman-teman kenapa? Karena zalnya keluar nafas. Hasal, sa. Kalau keluar nafas huruf zal, ya itu. Ya itulah jadi huruf sa kan? Hati-hati. Nah, terima kasih atas koreksiannya. Saya jadi belajar sama teman-teman. Teman-teman ceritanya gurunya nih. Saya muridnya. Saya salah berarti. Saya ulang lagi. Nggak boleh jadi huruf sa. Baik. Yang sekarang sudah benar atau belum? Ya, perhatikan baik-baik. Ya, yang sekarang udah benar belum? Perhatikan zalnya ya. Perhatikan zalnya ya, teman-teman. Oke. Falyabudu rabba hadzal bait. Hadzal bait. Tuh, udah nggak ada nafasnya tuh. Makhraj udah bener, terus nggak boleh keluar nafas nih. Hada, bener nggak? Tuh kan, ada yang jawab benar tapi dominan menjawab saya salah. Jadinya teh saya bingung saya salah terus di mata teman-teman ada ya. Hada, da ini kan udah bener makhrajnya. Hada nggak boleh keluar nafas jadi sa. Ini udah bener. Da, salahnya di mana? Yang jawab salah. Coba jelaskan biar yang kami menganggap bacaan kami benar tahu salahnya di mana. Hada, da. Ayo, tidak mengalir. Ya kan memang tidak mengalir nafas. Maksud teman-teman tidak mengalir apanya maksudnya? Belum jelas, tidak mengalir apa? Kan memang tidak mengalir nafas nih. Da. Ayo. Tidak mengalir apa maksudnya? Yang nggak boleh itu. Tidak mengalir nafas. Ini kan tidak mengalir, udah bagus. Tidak mengalir suara. Jadi mampet suaranya tadi, makhrajnya udah benar tapi sifat mengalir suaranya belum ada. Kan zal sudah kita bahas tadi. Dia punya sifat namanya rokhawah. Ingat nggak di buku saya tadi? Coba takutnya teman-teman belum apa-apa lupa nih. Nih, tuh poin 2. Kurang sempurna aliran suaranya dari huruf zal karena mampet. Karena kenapa gak boleh mampet? Harus mengalir karena sifatnya rokhawah huruf zal, mengalir suara.
Ingat nggak? Takutnya udah lupa, belum apa-apa udah lupa nih, ya. Oke. Sekarang coba yang sekarang. Berarti tadi kesalahannya nggak boleh berubah jadi huruf lain, nggak boleh keluar nafas, nggak boleh mampet suaranya. Oke, oke. Saya coba ulang. Salah terus nih di hadapan teman-teman, saya jadi bingung nih. Coba saya harus latihan banyak-banyak ini. Yuk, coba. Yang sekarang salah atau benar? Zalnya. فليعبدوا رب هذا البيت هذا البيت هذا البيت. Coba guruku, ini ceritanya lagi jadi guru nih teman-teman. Benar atau salah yang barusan? Maafin saya ya, semoga sabar ya mendampingi saya nih kalau salah terus saya nih. Benar? Benar ini? Alhamdulillah yang jawab benar sampai hampir 300 kali sekarang. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini saya maafin ya, sabar ya, dampingi saya salah terus. Wajar lah teman-teman ya. Bapak-bapak nih saya nih, udah bapak-bapak, saya udah punya anak soalnya, jadi bapak-bapak ya. Gitu. Ya, harus sabar ya. Yang sabar bukan cuma yang belajar. Saya sabar lah insya Allah belajar. Yang dampingi harus sabar. Ya. Oke, sip. Operator boleh siapkan. Senang belajar seperti ini? Senang nggak? Kita mengenal bunyi salah dan bunyi benar. Ada operator? Kita mengenal bunyi salah dan bunyi benar. 3.000 orang memandang live ini. Jangan lupa follow akun ini. Kita belajar setiap hari sudah 4 tahun dari awal Maret 2022. Senang nggak? Jadi tadi kita bahas 2 kesalahan ya besar, potensi kesalahan besar pada Quraisy ayat 3, yaitu dzal dan ain. Belajarnya gimana sih Bang bisa kenal salah benar seperti itu, bunyi-bunyi salahnya dan latihan-latihannya. Misalnya tadi huruf dzal. Yang kita pakai adalah buku saya. Ya, nih. Jadi teman-teman, kita mengenal makhrajnya, kita mengenal sifatnya, kita mengenal bunyi salahnya. Ya, dzal berharokat. Kita belum bahas dzal sukun loh. Kalau ada contoh ayat dzal sukun kita bahas nih. Ya, ada dzal tasydid juga. Ya, ada kesalahannya. Dan pertanyaan saya pengen tanya 3.000 orang yang memandang live ini. Siapa yang merasa sekarang belajar huruf hijaiyah dengan metode seperti ini lebih seru? Boleh komen seru di kolom komentar. Silakan. Yang ngerasa seru, boleh komen seru di kolom komentar.